Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan Mazmur 102 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Amin. Nah, judulnya, saya percaya semua sudah lihat ya, jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan dari Tuhan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tenang, kita renungkan sebentar. Berapa kali Bapak Ibu Saudara mengalami pertolongan dari Tuhan sepanjang hidup ini? Berapa kali Bapak Ibu Saudara mengalami jalan buntu dan bagaimana Tuhan kasih jalan keluar? Berapa kali Bapak Ibu Saudara waktu berdoa dan doa itu dijawab oleh Tuhan? Bisakah Bapak Ibu Saudara menghitung waktu berdoa Tuhan jawab doa? Bisa menghitung? Berapa kali Bapak Ibu Saudara diluputkan dari mara bahaya, dari malapetaka? Berapa kali Bapak Ibu Saudara berbuat dosa dan kesalahan dan Tuhan mengampuninya? Bisakah Bapak Ibu Saudara hitung pengampunan Tuhan? Pasti kita tidak bisa menghitungnya, karena terlalu besar jumlahnya untuk kita hitung. Bahkan Daud berkata dalam Mazmur 40, banyaklah yang engkau lakukan ya Tuhanku dan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu yang mulia, tidak dapat aku hitung Tuhan. Terlalu banyak Tuhan perbuatan-perbuatan ajaibmu, aku tidak bisa menghitungnya, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu Saudara, itulah kasih Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu tenang lalu mulai menghitung, berapa kali ya Tuhan jawab doa saya, berapa kali ya Tuhan tolong anak saya waktu sakit, suami saya waktu sakit, berapa kali ya Tuhan tolong bisnis saya, berkati bisnis usaha, berapa kali ya. Pasti saudara seperti Daud, kita tidak bisa menghitung karena terlalu besar jumlahnya. Kadang satu persoalan yang kita hadapi atau lalui belum ada jawaban dari Tuhan, kita langsung kecewa, kita marah, kita lupa kebaikan Tuhan. Hanya karena satu peristiwa Tuhan tidak tolong kita, kita lupa banyak kebaikan Tuhan untuk kita. Satu kali Tuhan tidak tolong kita, beribu-ribu kasih Tuhan lenyap dari pikiran kita. Kita lupa semuanya. Kita seperti kacang yang lupa kulit, tidak tahu berterima kasih untuk pencipta kita. Masalah yang baik atau buruk, apapun yang terjadi, semua punya tujuan saudara dari Tuhan. Jadi saya harap Anda tidak boleh hidup dari dulu dan sekarang yang bawa pola pikir masa lalu, bersungut dan mengeluh. Anda belajar lalu lihat, kalau saya masih hidup itu anugerah. Punya rumah itu anugerah. Punya suami anak-anak itu anugerah. Kadang saya lihat orang-orang sudah punya suami anak, punya uang banyak, tapi masih bersungut lagi, masih mengeluh. Dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2, Daud berkata, pujilah Tuhan. Daud memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud memerintahkan jiwanya untuk puji Tuhan. Kadang saudara tahu Daud menghadapi banyak persoalan, dan persoalan-persoalan ruwet itu dia selalu perintahkan jiwanya, jiwaku bangkit, puji Tuhan. Kenapa kau tertekan? Kau bangkit dan puji Tuhan. Saya percaya ada orang-orang seperti Daud di gereja ini. Ketika masalah bertubi-tubi datang, mereka naikkan pujian, mereka menyanyi, mereka bersuka cita, sehingga segala persoalan mereka itu rasanya ringan. Berbeda dengan manusia-manusia di tahun Adam, mengeluh terus. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara mengeluh? Mengapa Daud memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan
yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara hidupnya. Itulah sebabnya kita harus puji Tuhan. Amin. Daud perintahkan jiwanya untuk puji Tuhan dalam segala waktu dan keadaan secara natural dan spontan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang persoalan yang berbagai kemelut hidup merampas hasrat Bapak Ibu Saudara, merampas sukacita, merampas keinginan Bapak Ibu Saudara, merampas sukacita saudara, kerinduan saudara untuk puji Tuhan dan memuliakan namanya. Begitu banyak kemelut dalam hidup, sampai saudara tidak punya hasrat, tidak punya keinginan, tidak punya kerinduan untuk puji Tuhan. Seperti saudara menaruh Tuhan seperti apa ya? Oh, Tuhan duduk situ ya. Tuhan duduk situ, Tuhan tidak boleh bergerak karena saya lagi sedih. Jangan macam-macam ya Tuhan. Nanti kalau saya ada mood baru saya menyembah Engkau atau memuji Engkau. Saudara yang kekasih, justru dalam masalah-masalah seperti ini kita harus memuji Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan seperti Daud. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kesibukan saudara dan saya seringkali menjauhkan kita semua dari kenikmatan bersama dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ingat baik-baik. Ini penghalang yang menghalangi Anda untuk naikkan pujian penyembahan yang ada di hadirat Bapa. Kemelut rumah tangga saudara yang saudara hadapi membuat saudara tidak punya gairah mood untuk menyembah. Kesibukan saudara sana sini sehingga saudara tidak punya waktu untuk menyembah. Jadi saudara ingat baik-baik, ini penghalang terbesar dalam hidup saudara yang menghalangi saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi mari saudara, apapun terjadi kita puji Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Apapun terjadi Engkau tetap baik. Kita tidak perlu menggerutu saudara. Kita tidak perlu bersungut-sungut. Apapun terjadi Tuhan tetap baik. Kita melihat apa yang terjadi di balik yang tidak baik itu. Bapak Ibu Saudara, amat sangat menyedihkan. Karena orang-orang percaya di zaman ini selalu saja fokus pada masalah, kesukaran, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit. Sehingga mereka begitu cepat lupakan kebaikan Tuhan. Waktu masalah datang, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Tuhan kan masih dengar doaku. Waktu persoalan datang, Tuhan Engkau di mana Tuhan? Saudara tinggal fokus untuk masalah, persoalan, kesakitan, usaha yang tidak maju-maju, bisnis yang mengalami penurunan. Saudara cuma fokus di hal itu, saudara tidak fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara punya pikiran semua terkuras. Saudara mulai marah sama Tuhan, mulai benci sama Tuhan. Ini semua gara-gara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu nyata. Kalau musim corona ini orang banyak bersungut, mengeluh, marah. Kenapa semua ini terjadi? Kalau orang mengenal Tuhan dengan baik, dia akan bersyukur buat Tuhan. Bahwa kondisi ini sangat baik buat saya. Supaya saya ada di rumah, saya bisa tolong suami saya, bisa tolong istri saya. Saya ada di rumah, bisa buat apa di rumah. Karena kalau virus kegiatannya jalan terus. Virus ini buat saya ada di rumah untuk berdoa, untuk menyembah. Tapi yang kita lakukan di zaman ini, manusia zaman ini, virus ini membuat semua jadi sakit hati. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang sama juga terjadi dengan bangsa Israel yang cepat melupakan kebaikan Tuhan. Betul saudara? Baru saja mereka melalui baru saja mereka keluar dari Mesir. Mereka baru lihat tulah yang dibuat Tuhan di tanah Mesir. 10 tulah terjadi. Terakhir mereka melihat kematian anak sulung daripada orang-orang Mesir. Mereka saksikan dengan mata sendiri. Bagaimana rumah-rumah mereka yang ada orak darah itu terluput. Anak-anak mereka tidak mati. Mereka saksikan dengan mata. Betul saudara? Itu luar biasa, mujizat supranatural terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, baru saja keluar dari Mesir. Waktu lihat lautnya beraung, ya Tuhan. Balik belakang lagi, ya ampun. Tentara Mesir, ya Tuhan. Aduh saudara yang kekasih, mereka mulai berteriak-teriak. Mereka sangat ketakutan, ada Musa. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa. Lalu mereka mulai berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu Saudara, orang Israel melampiaskan
Ya, kesalahan mereka pada Musa sebagai pemimpin mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau masalah datang dalam hidupmu, jangan salahkan pemimpin Anda. Amin. Jangan sakiti hatinya dengan kata-kata yang Anda keluarkan dari mulut Anda. Rubahlah cara pandang Anda. Karena setiap persoalan yang terjadi dalam hidup Anda, sekalipun itu buruk dan menyakitkan, tetapi Tuhan punya tujuan dalamnya untuk kebaikan kita. Amin. Allah turut bekerja dalam segala hal, entah baik entah buruk, itu untuk kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Allah berkata, jadi tenang supaya Anda bisa hadapi itu masalah. Orang yang hatinya teguh, jadi jaga hati ini supaya teguh. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalau masalah datang Anda percaya Tuhan, hati Anda akan teguh, hati Anda akan tenang, Anda akan diberikan Tuhan damai untuk melewati semuanya. Jadi kalau Anda sudah bersungut-sungut, bagaimana Anda mau lihat jalan keluar dari Tuhan? Jadi kalau masalah datang ingat baik-baik, hati itu harus kuat, hati itu harus teguh. Karena ketika Anda punya hati teguh, Tuhan kasih damai sejahtera. Anda punya hati teguh karena Anda percaya Tuhan. Tapi saya percaya orang kenal Tuhan, dia akan tenang. Karena dia percaya Tuhan pasti tolong saya. Banyak orang akan menikmati berkat Tuhan karena mereka tangkap. Sementara Anda datang hanya ke gereja saja karena rutin. Saya harap kita tidak seperti itu. Kita datang dengan kerinduan berjumpa Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Lalu kita menerima waktu berkat dilepaskan, kita terima di alam roh. Dan kita akan melihat terjadi dalam nyata. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan baru saja selesai belah laut Teberau. Dan waktu mereka sampai di Mara, orang Israel kembali bersungut-sungut karena air di Mara itu pahit. Jadi kalau Anda lagi bersungut, saya minta Anda hari ini dengar baik dan bertobat. Baru saja lihat laut Teberau itu, baru saja lihat tentara-tentara Mesir mati di dalam laut itu dengan kuda-kuda kereta yang begitu luar biasa hebat. Baru saja menyaksikan ketika air pahit mulai berseru lagi, bersungut lagi. Musa, ini air pahit ini. Lalu ketika sampai di padang gurun Sin, mereka bersungut-sungut lagi karena tidak ada makanan. Padahal baru saja melihat air yang pahit Tuhan ubah akan jadi manis. Bersungutlah ulang. Bapak Ibu kita lihat Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu bawa kami keluar dari padang gurun ini. Keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Baru saja lihat itu. Baru lihat air minum agak manis tuh. Aduh puji Tuhan nih. Berjalan paling jauh ale. Tapi minum air manis ada betul. Tapi waktu lewat akan, datang sudah ada makanan. Musa, mana kau makanan? Tadi Keluaran 16 ayat 23. Saya bawa kau di sini para kau mati kelaparan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih jemaat Ari Hidup Ambon, bersungut-sungut kepada pemimpin, sama saja bersungut-sungut kepada Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah yang mengangkat pemimpin. Sekali lagi beta bilang, bersungut-sungut kepada pemimpin, sama saja Anda bersungut-sungut kepada Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah yang mengangkat pemimpin. Amin. Jadi saudara lihat itu. Saya percaya saudara hari ini semua harus terlepas. Supaya Anda mengalami berkat Tuhan. Jadi hati-hati dengan perkataan yang Anda lepaskan untuk pemimpin Anda. Saat Anda lagi bersungut-sungut. Saat Anda lagi kecewa. Amin saudara. Berhentilah bersungut-sungut. Ingat kembali kebaikan Tuhan yang pernah Anda alami. Supaya Anda tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Stop bersungut sudah saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara ucapkan syukur, saya mau bilang itu Tuhan senang. Ucapan syukur yang naik dari hati kita yang tulus, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan senang, Tuhan akan membuat apa yang saudara inginkan, rindukan, doakan, itu terjadi. Kalau hati Tuhan senang, apa saja Tuhan mau berikan buat kita. Tapi kalau saudara datang dengan kepura-puraan, Tuhan tidak mau lihat saudara. Tuhan tidak suka. Orang Israel mengalami tiang awan dan tiang api. Tanda kehadiran Tuhan. Tetapi tetap saja tidak percaya Tuhan. Saat masalah datang. Saudara lihat orang Israel punya kehidupan itu. Saya beda jauh dengan Tuhan saat ini. Betul saudara?
Tiap hari kita orang berdoa bangun mesbah, tapi tak geser sedikit mulai marah, baklai bersungut. Itu tiang awan, tiang api waktu malam, tiang awan waktu siang. Tiang awan itu untuk tudungi mereka di padang pasir yang panas, supaya mereka tidak kepanasan. Dan malam hari kan mereka harus berjalan, harus ada tiang api untuk menerangi perjalanan mereka. Kurang apa sih yang Tuhan buat salah? Dan kurang apa sih sebagai pemimpin Musa punya kesalahan itu di mana, saudara? Waktu Tuhan mau angkat dia, saya bilang, Tuhan, saya ini gagu, tidak bisa bicara. Tuhan pakai saja Harun, saya tidak bisa, Tuhan. Karena Musa tahu, saudara, ini bangsa tegar tengkuk, sangat susah untuk dibina. Itulah sebabnya dia bilang terus, Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan bilang, beta ciptakan saya pun tidak. Iya betul Tuhan, tapi Tuhan kasih beta punya saudara, beta yang bisa. Dia tahu, saudara. Membimbing orang yang pemberontak, tegar tengkuk tidak gampang, saudara. Bilang sama bikin itu paling sulit, saudara. Makanya pemimpin harus punya hati seperti Musa, betul-betul diproses. Kalau tidak, saudara, kita bisa lari dari melayani Tuhan. Kita lihat Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lah kan Musa sebagai pemimpin bilang toh, di sini ya beta harus menghadap Tuhan. Ini Harun, ini Ose piara, ini dorang ini. Kalau ada masalah sama datang Harun. Tanggung jawab dia kasih, saudara. Tapi bayangkan, saudara, baru 40 hari. Bukan 40 tahun atau 400 tahun. Baru 40 hari, 1 bulan lebih. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka berubah setia kepada Tuhan. Padahal begitu banyak mereka melihat mujizat. Saudara, belum cukupkah mujizat yang Tuhan kerjakan bagi mereka? Betul, saudara. Musa ini kata dia pun nasib bagaimana Harun. Jadi Harun buat kami ilah, dewa, Allah huruf kecil. Supaya dia kembalikan kami, dia bawa kami kembali ke tanah Mesir. Bapak ibu saudara, bangsa Israel sudah dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan Mesir, dari penjajahan Mesir, dari hidup perbudakan, hidup dalam penderitaan. Makanya berseru-seru bertuhan, Tuhan dengan keluhan mereka dan janjinya untuk Abraham, Ishak, Yakub. Makanya Allah utus itu Musa. Musa tidak datang, Tuhan beta mau jadi pemimpin. Tidak, saudara. Tuhan bawa dia, angkat dia untuk jadi pemimpin. Walaupun awal dia tidak bisa terima, dia tidak mau. Karena tidak gampang, dia tahu orang-orang Israel pemberontak. Tapi Bapak Ibu Saudara sudah keluar dari perbudakan Mesir. Tapi sangat disayangkan, orang Israel keluar, bukan tinggalkan kebudayaan Mesir, tapi mereka keluar membawakan tradisi orang Mesir, membawakan adat istiadat orang Mesir, membawakan kebudayaan orang Mesir, cara penyembahan berhala orang Mesir. Itu yang mereka bawa ke padang gurun untuk ke sana, ke tanah perjanjian. Seharusnya sudah keluar dari perbudakan, lepas semua itu, saudara, karena mau pergi ke sana, ke tempat yang diberkati Tuhan Allah. Amin, saudara. Ketika hadapi persoalan di padang gurun, mereka selalu teringat indahnya hidup di Mesir dan enaknya makanan di Mesir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Seorang hamba Tuhan berkata begini, jauh lebih mudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari hidup orang Israel. Sangat sulit dan beratnya mengeluarkan pikiran Mesir dari jiwa orang Israel, saudara. Sangat sulit dan beratnya mengeluarkan pikiran orang Mesir dari jiwa orang-orang Israel. Dong punya semua hal itu sudah tertanam di dong punya jiwa. Jadi waktu hidup di Mesir, lihat dewa-dewa di sana, ilah-ilah ini semua Mesir. Dalam perjalanan pun mereka tuntut, Harun, kamu buat Allah untuk kami, Allah kecil ya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini sangat disayangkan. Kalau Anda sudah bertobat dari dosa 1 jam ke sana lagi. Maksudnya begitu kalau sekarang. Kalau Anda sudah pernah dulu jadi budak dosa, minum mabuk, sampai juga saudara. Silahlah minum mabuk.
Dari muda-muda sampai setua. Kalau Anda dulu bersinah sampai sudah, kan Anda sudah dikirim masuk ke tanah perjanjian. Kalau Anda dulu pancuri sampai sudah, saudara. Kalau Anda dulu judi, stop sudah, saudara. Jangan bawa lagi gaya hidup itu masuk di tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, Keluaran 32 ayat 6. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Terjemahan lain berkata, lalu sudah siap, lalu Harun bilang, mari, kau mau makan minum, kau mau pesta, lalu kau mau menyembah. Karena anak lembu emas sudah siap, altar sudah siap, domba-domba kambing juga sudah siap untuk dipersembahkan. Lembu emas, altar di sini, potong itu domba-domba sapi, lalu mereka persembahkan. Lalu mereka mulai menari, mereka mulai menyembah lembu emas. Saudara, waktu saya baca ini saya sedih. Saya bilang, aduh gimana tuh perasaan Tuhan ya. Tuhan yang tuntun mereka bawa keluar karena mereka berseru-seru Tuhan. Dan karena Tuhan punya janji. Lalu masa dong ambil lembu emas yang kamu ciptakan, taruh akan di posisi Tuhan Allah. Itu altar untuk bakar persembahan buat Tuhan Allah yang sembah itu. Hirup, cium. Tapi mereka kasih akan untuk lembu emas. Yang Harun buat akan dari emas-emas itu. Mereka mengambil posisi Tuhan dan menaruhnya. Menaruh benda mati di posisi Tuhan. Saudara, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap Tuhan. Jangan ambil posisi Tuhan. Amin. Jangan taruh uang Anda di situ, pertuan Allah persaudara. Jabatan Anda, harta Anda, hobi Anda, pekerjaan Anda tidak boleh taruh di situ. Itu tempatnya Tuhan Allah. Kita bangun altar, kita bangun mezbah di situ, kita menyembah kepada Allah kita yang hidup. Anda tidak boleh taruh Anda punya kehidupan judi di situ. Jadi prioritas utama untuk Anda tunduk dan menyembah judi itu atau kehidupan minum mabuk. Jadi tadi saya lihat Alkitab terjemahan lain, mereka makan minum sambil berpesta pora disertai perbuatan-perbuatan asusila. Jadi umat Israel ini mulai melakukan tari-tarian, tapi bukan tari-tarian seperti kita di sini ya. Tari-tarian untuk Tuhan, menari dengan segenap hati, tapi mereka melakukan tari-tarian berhawa nafsu dan kebejatan seksual. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat posisi Tuhan dalam hidup kita. Jangan Anda taruh uang Anda. Jangan saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan. Menduduki posisi utama, penting dalam hidup kita. Tuhan Allah adalah prioritas utama kita. Bukan harta kita. Sehingga kita harus tunduk untuk harta kita. Sehingga kita harus tunduk pada hobi kita. Ini jam main bola. Jadi Tuhan nanti dari minggu depan beta pergi. Hari ini beta harus tunduk kepada bola. Amin saudara. Saudara berpikir, mama itu kan sudah biasa kok, sudah jadi ya kebiasaan, hobi, ya senang. Tapi saya mau bilang, kalau Anda berurusan dengan Tuhan Allah, tidak boleh. Tuhan tetap Tuhan yang menduduki posisi utama. Anda harus menghormati Tuhan. Tidak semua. Jadi mereka makan, minum, senang, pesta pora. Mereka menari-nari untuk benda mati itu. Ilah dewa yang mereka sembah itu lembu emas. Mereka menyembah benda mati yang tidak punya nyawa. Lalu Keluaran 32 ayat 7 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi, turun. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Tuhan bilang untuk Musa, Musa, sekarang kamu turun Musa. Kamu turun dari gunung ini. Sebab bangsa yang kau bawa dari Mesir telah mencemarkan diri. Terus saudara, mereka cemarkan diri mereka dengan penyembahan berhala. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, masalah penyembahan berhala adalah masalah yang amat mencabik hati Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara terlibat penyembahan berhala, itu mencabik hati Allah. Sangat saudara. Jangan saudara berusaha lagi dengan roh-roh orang mati saudara. Kalau Anda mau menyembah Tuhan Allah, sembahlah Tuhan Allah. Anda tidak boleh campur baur sembah Tuhan Allah dan sembah setan, tetenenek moyang yang sudah mati.
Tidak boleh. Atau Anda sembah Lucifer. Tidak boleh. Tuhan Allah tetap Tuhan Allah. Jadi jangan mencemarkan. Tuhan Allah berfirman kepada Musa, Musa turun. Bangsamu yang kau bawa itu sudah cemar, sudah najis, sudah kotor. Ya, jadi Tuhan najis, Tuhan tidak akan berhubungan dengan mereka. Tidak. Makanya Tuhan bilang Musa, saya turun. Lalu saya atur dorang. Beta tidak akan berjalan dengan dorang Musa. Beta akan hancurkan dorang. Tapi beta akan pindah Ose. Supaya beta memulai satu bangsa yang baru menyembah beta. Mulai dari Ose pun keturunan. Itu marahnya Tuhan, saudara. Jadi saya harap Anda tidak berhubungan dengan hal itu. Bapak Ibu diberkati. Ya, jadi setiap kali Anda berbuat dosa, Tuhan akan sampaikan itu buat pemimpin. Serapat-rapatnya Anda tutup, Tuhan akan membukanya untuk pemimpin. Jadi saya mau bilang untuk anak-anak muda, serapat-rapatnya Anda tutup dosa. Dosa itu akan dibuka. Ayat 10. Biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Aku akan membinasakan mereka. Tapi aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Jadi setiap kali saudara berhubungan dengan roh jahat, setiap kali saudara berhubungan dengan penyembahan berhala, saya mau bilang Tuhan jijik untuk Anda. Karena tadi Tuhan bilang untuk Musa, mereka telah tercemar. Mereka telah mencemarkan diri mereka. Dan kalau saudara sudah seperti itu, saudara buat apa untuk Tuhan? Tapi saudara lihat ayat 11, Musa berkata, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Tuhan kalau Tuhan musnahkan dong. Lalu bagaimana nanti kalau orang Mesir dan tetangga-tetangga lain bilang, Tuhan bakal tong untuk dibunuh. Tuhan ingat Tuhan punya janji untuk Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Belas kasihanmu bagi kami Tuhan. Saudara lihat ayat 14, Tuhan menyesal. Saudara saya mau bilang buat saudara, saudara buat dosa, saudara buat kesalahan, saudara buat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi pemimpin itu yang berdiri mohon belas kasihan Tuhan. Ketika saudara punya persoalan, pemimpin itu yang berdiri, bukan orang lain. Betul saudara? Jadi jangan Anda sakiti pemimpin, hati pemimpin Anda. Saat Anda stres, tertekan, kecewa, jangan Anda keluarkan kata-kata yang menyakiti dia. Karena waktu Anda menderita, Anda sakit, Anda punya persoalan, Anda punya pergumulan berat, pemimpin itu yang akan berdiri. Bapak, belas kasihanmu. Ingat dia Bapak. Jadi Anda harus buat hal-hal di gereja. Supaya kalau Anda punya masalah, saya akan datang bilang, Bapak tolong dia. Dia pernah buat ini di gereja Bapak. Ingat dia. Kasihani dia Bapak. Tolong dia, karena bisa tolong dia cuma Tuhan. Kalau Musa itu pemimpin yang tidak takut Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan baladonjo Tuhan. Beta subosan yang dong punya kehidupan, jadi Tuhan terima kasih. Tuhan hukum dong. Lalu Tuhan mulai dengan beta juga, beta keturunan. Untuk menjadi penyembah Tuhan yang benar. Tapi Musa tidak seperti itu hati seorang pemimpin yang baik. Dia berdiri, dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk orang-orang dia pimpin. Dia berdiri dengan ketulusan hati, Bapak. Bapak jangan hukum mereka Bapak. Kalau Bapak hukum mereka, Bapak musnahkan. Nanti orang-orang Mesir bilang apa? Tetangga-tetangga kami bilang apa? Tuhan hapus sudah namaku dari kitab kehidupan. Jangan Tuhan hukum mereka, biar namaku dihapus. Tuhan bilang, saya sabar buat dosa dapat hukuman. Saudara lihat, pemimpin itu dia berdiri untuk saudara. Jadi jangan bicara sembarang untuk pemimpin. Bapak Ibu saudara yang kekasih, bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Semua berawal dari seorang pemimpin yang tidak tegas, yang namanya Harun. Jadi saya mau bilang untuk anak-anak muda, Gekari hidup Ambon, dengar. Besok lusa nih Anda jadi pemimpin. Mungkin 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Anda sudah jadi pemimpin-pemimpin hebat. Dan saya mau katakan buat Anda, jangan tiru kehidupan daripada Harun. Harun gagal sebagai seorang pemimpin. Dia justru membawa umat Tuhan jatuh dalam penyembahan berhala. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, dengar anak muda Gekari hidup Ambon, Anda tidak boleh pelimplang. Anda harus tegas untuk sebuah dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh bawahan Anda nanti. Anda harus berani bicara.
Anda harus tegas buat dia. Jangan Anda pelin-pelan. Anda harus menjawab dengan tegas. Apakah Anda berpihak kepada Allah atau dunia? Anda harus tegas, saudara. Kalau Anda anak Tuhan, Anda hidup dalam kebenaran. Anda harus sampaikan kebenaran dengan tegas. Katakan bahwa saya di pihak Tuhan Allah. Saya di pihak kebenaran. Apa yang Anda lakukan, apa yang kamu lakukan salah. Itu tidak benar. Supaya dia tahu. Terus saudara, bahwa ini pemimpin kita bisa main-mainin dia. Jadi ingat anak muda, tawaran dunia itu memang menggiurkan. Tetapi akan membawa Anda kepada bencana. Jadi ingat, berdirilah pada garis tegas. Supaya dunia tahu Anda di pihak Allah. Saudara, kalau orang di pihak Allah kebenaran, dia akan berdiri daripada takut manusia. Siapapun manusia itu. Amin. Kalau Harun panaku, Harun cepat buat. Maksudnya saya pun kepala tak potong. Mana mungkin dong potongnya dia pun kepala, saya akan toh. Jadi saya mau bilang buat saudara, tegas tetap kebenaran. Untuk sebuah dosa yang orang buat, Anda harus katakan itu salah, itu tidak benar. Saya sudah bilang untuk semua staff di bawah. Kalau orang buat salah katakan itu tidak benar, itu salah. Anda harus sejalan dengan saya. Tidak boleh saya bilang salah, Anda bilang benar. Atau Anda lindungi dia, tidak boleh. Tidak. Gitu. Supaya pelayanan kita ini terus maju. Dan saya percaya gereja ini akan melahirkan orang-orang yang berkualitas. Dan kalau sudah berkualitas, mereka akan melahirkan generasi yang berkualitas. Orang-orang radikal tentang kebenaran. Karena pengajaran firman Allah sudah ditanam oleh gembala kita. Kebenaran ada di sini, kejujuran ada di sini. Tidak ada kemunafikan dan kebohongan, tidak ada. Kedisiplinan semua ada di sini. Jadi saya terus berdoa, Tuhan bangkitkan orang-orang loyalitas, orang-orang taat. Tuhan bangkitkan orang-orang konsekuen, bangkitkan orang-orang ya Tuhan konsisten apa yang mereka katakan dan mereka komit dengan apa yang mereka buat. Amin, saudara. Kalau Anda pelimplang, Anda bicara pelimplang, orang tidak bisa pahami Anda. Orang tidak bisa percaya Anda maksudnya. Jadi anak-anak muda karya hidup Ambon, Anda harus berdiri tegas untuk sebuah kebenaran. Anda tidak boleh takut. Kalau dia buat salah, temanmu salah, katakan itu tidak benar. Anda tidak boleh sayang dia dan lindungi dia. Tuhan Allah berurusan dengan Anda. Amin. Kalau dia salah, ya salah. Jadi saya tahu Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin radikal tentang kebenaran. Nilai-nilai kebenaran Anda harus pegang. Supaya di kantor orang mau buat apa sekalipun, mau sogok Anda. Tidak. Karena bukan dari hasil sogok saya hidup, tidak. Tuhan Allah tahu berkat hidup saya. Di tempat kering pun Tuhan akan berkati saya. Karena berkat itu dari Tuhan. Bukan dari kantor itu, amin saudara. Jadi Bapak Ibu saudara kita akan belajar. Ada 3 dosa yang Harun buat. Saya catat di sini saudara. Pertama, Harun tahu dia bersalah. Tapi dia tidak menunjukkan penyesalan yang sesungguhnya. Dia tahu, Harun itu bersalah. Sudah bawa orang Israel masuk dalam penyembahan berhala. Tapi dia tidak menunjukkan penyesalan yang sepenuhnya. Penyesalan yang sesungguhnya. Dia hanya menyesal separuh hati. Dia punya penyesalan, ya Tuhan saya bersalah. Musa saya berdosa kepada Tuhan. Saya bersalah, saya bawa umat ini masuk dalam penyembahan berhala. Itu yang saya buat Musa. Musa doakan saya. Atau datang kepada Tuhan. Tapi dia tidak seperti itu saudara. Dia tidak menunjukkan penyesalannya. Jadi seakan-akan dia bilang untuk Musa, Musa jangan marah ya Tuanku. Jangan marah. Dia bilang ayat 22 ada di situ juga tadi. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa itu jahat semata-mata. Jadi dia mau bilang untuk Musa, jangan marah Tuanku. Memang saya salah. Tapi saya masih lebih baik karena ada orang yang berbuat salah lebih dari saya. Wow. Itu paling berbahaya saudara. Ini betul-betul orang ini paling berbahaya saudara. Dia tahu dia salah, tapi tidak menunjukkan penyesalan. Dia bilang beta salah betul, tapi ada orang lain juga salah lebih dari beta. Lah saya kan pemimpin. Ngapain sih samakan dia dengan orang lain itu?
Kan tanggung jawab diberikan untuk Anda, bukan untuk orang lain itu. Sangat berbahaya kalau seorang pemimpin rohani bersikap seperti ini. Makanya Musa menegur Harun, itu dosa Harun, itu kesalahan. Yang kamu buat itu dosa, yang kamu buat itu salah. Betul beta buat dosa Musa, tapi ada orang lain Israel juga lebih jahat dari beta mau. Musa tuntut Musa tuntut Harun karena Harun itu kan tanggung jawabnya sudah dikasih tanggung jawab. Kalau beta ada piara domba baik jaga dorang. Itu artinya kalaupun Anda bilang saya tidak akan buat itu, Anda tidak akan mati kok. Untuk sebuah kebenaran Anda tidak akan pernah mati. Walaupun orang ancam Anda bunuh Anda, tidak akan pernah. Tuhan Allah tidak akan biarkan orang jahat bunuh Anda sebagai orang benar. Tidak akan saudara. Kecuali Anda hidup berdosa, Anda harus was-was. Tapi selama hidup dalam kebenaran, tidak akan pernah manusia jahat bikin apa kata orang. Saya akan. Seperti Bapak itu. Begitu bangganya dia senang bangga seperti sudah tua tapi masih bisa melahirkan. Masih bisa punya anak-anak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Musa bilang untuk Harun, Harun itu dosa Harun. Itu kesalahan. Kamu buat umat Tuhan berdosa. Kamu tahu mereka najis. Kamu tahu mereka tercemar. Dan Tuhan mau hukum mereka. Saudara Harun anggap agak remeh. Sementara Musa masih berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Allahku, jangan hukum mereka. Supaya pemimpin Anda berdiri meratap di hadapan Tuhan. Ini dia punya, aduh saudara itu sangat-sangat sayang sekali. Harun anggap itu biasa saja. Harun tidak menganggap itu sebagai dosa terhadap Tuhan Allah, tapi sebagai kemarahan Musa kepadanya. Jadi Harun berpikir, ya sudah salah Musa, sudah pemarah sudah cukup. Dia tidak tahu bahwa kesalahan itu Musa marah itu bukan Musa marah karena Musa marah, tetapi itu Tuhan Allah yang marah. Saudara dengar, kalau Anda buat dosa, itu Tuhan Allah marah. Dan Tuhan Allah pakai kita hamba-hamba Tuhan untuk berbicara buat Anda. Gitu. Tuhan tidak turun untuk bicara untuk Anda seperti gini, tidak. Tuhan pakai hamba-hambanya untuk bicara buat Anda. Jadi itu kemarahan Tuhan yang Tuhan taruh di hati Musa. Harun sesalah, Musa berdosa. Tapi sudah lihat orang jahat banyak mau, beta ada baik-baik saja mau. Itu cuma bikin itu. Dia pernah tahu bahwa begitu murkanya Tuhan sampai Tuhan bilang Musa saya pindah, beta kasih habis dorang, beta lenyapkan dorang. Dan beta memulai satu generasi yang baru dengan kamu punya keluarga. Jadi untuk satu dosa, jangan Bapak Ibu Saudara anggap itu remeh. Kalau ada teguran keras dari pemimpin Anda atau sahabat Anda, untuk sadarkan Anda untuk sebuah kesalahan, saya mau katakan itu sangat indah. Itu sangat luar biasa. Daripada orang lain yang seperti sahabat baik itu meninabobokan Anda, membelai Anda, menyayangi Anda, inabobokan Anda. Anda tahu Anda mau hancur. Orang-orang yang inabobokan Anda, lindungi Anda atas sebuah kesalahan dosa yang Anda buat, Anda tidak tahu bahwa dia akan hancur. Dosa itu akan hancurkan Anda dan dia tidak akan peduli dengan Anda. Jadi kalau Anda buat dosa ditegur oleh pemimpin atau sahabat, bersyukurlah kepada Tuhan. Aduh paling sakit memang, tapi beta mau terima itu. Supaya beta berubah. Jangan cari teman yang Anda buat dosa, dia kasih diam-diam Anda saja. Dia kasih biar saja, dia senang-senang dengan Anda saja. Dia suka cita dengan Anda, saya berjalan suka cita dengan Anda. Jangan cari teman model begitu saudara. Teman model begitu susah. Anda akan hancur. Dan kalau Anda sudah hancur, dia pergi dari Anda, dia tidak peduli. Dia senang Anda hancur. Cari orang-orang yang katakan itu salah kamu buat. Itu tidak benar. Itu salah adik. Kakak itu salah. Itu tidak benar. Orang seperti ini Anda berteman dengan dia. Jadi kalau firman Tuhan datang menegur Anda, jangan bilang orang itu benci saya, dia khotbah saya, dia tidak suka saya, dia membenci saya, dia merusak hidup saya, dia menghancurkan saya. Itu tidak benar. Setiap firman Tuhan datang menegur kita harus bertobat dan berubah. Jangan Anda marah kepada orang menegur Anda dan menasihati Anda. Jangan Anda bilang orang itu mau menjatuhkan beta, makanya dia bicara beta, tegur beta. Tidak. Setiap teguran yang Tuhan taruh di hati hamba-hambanya untuk bicara, itu ketulusan untuk Anda berubah. Siapa yang mau bilang Anda lagi? Kalau bukan kami hamba-hamba Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau kau bicara buka hati. Jangan dengar orang lain bicara saudara. Saudara disinilah saudara punya rumah. Amin. Di
Di sini saudara punya rumah. Dan di rumah ini ada orang tua rohani. Ada pemimpin di rumah ini yang untuk atur saudara. Kalau kami lihat saudara sudah keluar, kami harus bilang kembali. Saya tidak pernah susun khotbah ikut saya punya mau, saudara tidak pernah. Saya akan selalu tanya Tuhan. Yang kedua saudara, apa kesalahan Harun? Harun lempar kesalahan dan tuduhan kepada orang lain, ayat 22b. Engkau sendiri tahu Musa, bangsa ini jahat semata-mata. Engkau tahu Musa, bangsa ini jahat semata-mata. Jadi Harun ini lempar kesalahan dan tuduhan kepada orang lain, orang Israel. Seorang pemimpin yang tidak pernah rasa bersalah dan menganggap kesalahan ada pada orang lain, ini bukan jiwa pemimpin yang baik. Siapapun Anda yang menjadi pemimpin, Anda harus mengakui kesalahan Anda. Jangan buang kesalahan itu kepada orang lain. Kalau Anda salah, ya betul saya salah, saya harus berubah. Jangan buang kesalahan kepada orang lain, kambing hitamkan orang lain atas kesalahan yang Anda buat. Ini bukan tipe pemimpin yang baik. Jadi sekali lagi jemaat, khususnya untuk anak muda GKR Hidup Ambon, kalau Anda salah, terima itu. Karena mempersiapkan jalan Anda untuk menjadi orang besar. Siap untuk terima teguran. Kalau Anda itu salah, siap untuk akui saya salah. Ini saudara sudah salah-salah nih, tapi tetap bersikeras, saya tidak salah, dia yang salah. Jadi kalau Anda mau jadi orang besar, harus katakan apa? Saya bersalah. Saya betul, saya bersalah atas kesalahan ini. Amin. Jadi kalau Anda sebagai anak muda menjadi orang besar, Anda harus berani terima kesalahannya Anda buat. Jangan bilang itu orang itu, orang itu, orang itu, orang itu. Sehingga saya begini. Tidak, saudaraku. Yang ketiga, Harun buat cerita yang tidak benar. Ayat 24. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan keluarlah anak lembu ini. Jadi kan Musa tanya, mengapa sampai peristiwa ini terjadi Harun? Harun buat cerita yang tidak benar. Dia seenaknya berbohong. Dia tidak malu. Ya, dia tidak takut. Dia bohong saja, itu pemimpin. Harun bilang berhala itu keluar sendirinya. Waktu saya lemparkan itu emas-emas. Berhala itu keluar. Anak lembu emas itu langsung keluar dari api. Ini cerita bohong. Yang benar adalah Keluaran 32 ayat 2 sampai 5. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telingamu, telinga istrimu, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. 4. Diterimanya itu dari tangan mereka dan dibentuknya dengan pahat. Dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Makanya dia ingat, oh esok pesta. Makanya dong senang. Kesana kemari dong senang suka kita. Bukan pesta dengan Tuhan Allah, tapi pesta dengan lembu emas ilah. Jadi Harun buat cerita yang tidak benar. Dia seenaknya bohong. Dia tahu dia yang membuat semua itu. Tetapi dia cerita tidak benar. Saya harap Anda tidak boleh bohong-bohong. Istri-istri jangan bohong suami. Suami-suami jangan bohong istri. Amin. Anak-anak jangan bohongi orang tua. Anda jangan bohongi pemimpin Anda. Harun dan orang Israel tidak ingat kebaikan Tuhan. Mujizat-mujizat yang Tuhan telah lakukan dalam perjalanan mereka padang gurun. Kurang apa Tuhan buat? Mana tiap hari. Tuhan kasih korma makan di sana. Tuhan kasih air buat mereka. Tidak ada yang kurang. Firman Allah berkata pakaian di mereka itu tidak lapuk. Sepatu mereka juga tidak rusak. Selama 40 tahun dalam perjalanan. Pemeliharaan Tuhan begitu melimpah. Begitu luar biasa. Tapi apa yang mereka balas untuk Tuhan? Penyembahan berhala. Semua dimulai dari Harun.
Jadi sekali lagi saya ingatkan anak muda GKRI Hidup Ambon. Anda itu pemimpin besar. Tapi jangan contohi kehidupan daripada Harun. Amin. Kalau Anda bersalah, katakan saya bersalah. Menyesal dan jangan ulang lagi. Yang kedua, jangan lempar kesalahan kepada orang lain. Kalau itu kesalahan Anda, katakan itu saya. Jangan buat cerita tidak benar. Jangan berbohong. Katakannya sejujur-jujurnya. Jadi saudara yang kekasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda menjadi orang besar berselusa. Itu yang saya tanamkan untuk Anda. Yang Tuhan sampaikan untuk saya tanamkan. Karena ke depan godaan itu kuat. Anda bisa saya mencuri, lalu Anda bilang orang lain. Anda bisa saja tanda tangan kontrak sabaran-sabaran punya. Itu membuat Anda jatuh. Itu membuat Anda jauh dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau sampaikan buat Anda. Belajarlah dari Musa, radikal tentang kebenaran. Apa saja kebaikan Tuhan, saudara? Bapak Ibu saudara, dalam Mazmur 103 ayat 1-5, Daud memerintahkan dirinya, jiwaku bangkit, puji Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Apa saja kebaikan Tuhan? Ya, ayat 3, Dia yang menyembuhkan segala kesalahanmu. Saudara ingat kebaikan Tuhan waktu saudara berdosa, Tuhan ampuni saudara. Waktu saudara ada di lumpur dosa, Tuhan angkat saudara. Waktu saudara jadi orang tertolak, Tuhan sambut saudara. Segala kesalahanmu Tuhan ampuni, ingat itu. Yang kedua, ingat Tuhan sembuhkan engkau. Waktu kau sakit Tuhan sembuhkan engkau. Itu yang Daud ingat. Daud ingat bagaimana Tuhan ampuni dia. Bagaimana Tuhan sembuhkan dia. Bagaimana Tuhan tebus dia dari lubang kubur. Lubang kubur itu lubang penderitaan. Lubang air mata. Lubang kesesakan. Lubang penderitaan. Lubang kebinasaan. Dan bagaimana Tuhan angkat dia dari lubang itu. Bagaimana Tuhan tebus dia. Itu juga lubang kematian. Daud ingat bagaimana Tuhan mahkotai dia dengan kasih setia dan rahmat. Dan bagaimana Tuhan puaskan hasratnya dengan kebaikan. Sehingga masa mudanya menjadi baru seperti burung Raja Wali. Wow. Sudah lihat ketika kasih Bapa mengalir dalam hidupmu, engkau akan berbeda. Engkau tidak lemah lesu lagi. Bulu Raja Wali kalau sudah tua, dia tidak bisa bergerak terbang jauh. Dia harus peremajaan dulu. Dia harus dekat dengan matahari supaya bulu-bulunya itu terlepas. Dia ada lagi bulu baru yang muncul. Itu remaja, kulitnya peremajaan. Dan waktu sudah terjadi peremajaan, dia bangkit lagi, dia terbang lagi. Tuhan mau Anda seperti itu. Anda lelah dengan perjalanan hidupmu anak muda. Juga jemaat Ambon, ada banyak hal yang kau mungkin capek lelah. Tidak punya hasrat lagi untuk hidup karena pergumulan banyak. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku kasih kamu kekuatan yang baru. Kamu akan terbang lagi. Kamu akan naik lagi. Mungkin selama ini kamu tidak bisa naik karena pergumulan terlalu banyak, kesesakan, peristiwa-peristiwa datang hantam engkau. Tapi dengar saudara, jemaat Ambon, hari ini Tuhan bilang kamu akan seperti burung Raja Wali. Aku akan puaskan kamu. Aku akan kasih kamu berkat-berkat yang baru untuk puaskan kamu, untuk membuat engkau bahagia, senang dan sukacita. Itu yang Daud bilang untuk Tuhan dalam Mazmur yang kita baca. Maka Mazmur 40 dia bilang, Tuhan, waktu aku berteriak-teriak minta tolong, aku menanti engkau dengan doaku. Bapak Ibu saudara, kadang saudara berdoa tidak mau apa? Ketika tidak ada jawaban, Bapak Ibu tidak mau berdoa lagi. Semua bilang teruslah berdoa. Karena doa itu akan dijawab. Daud menanti-nantikan Tuhan, Mazmur 40. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Makanya dia mensyukuri apa yang dia buat, dia tidak lupa itu. Bapak Ibu dengar, waktu Anda tidak punya kerja, berdoa dapat pekerjaan, itu kan perbuatan Tuhan yang besar. Coba ingat itu supaya Anda terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Wow, saya percaya banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Wow. Waktu dia ada di lumpur dosa, Tuhan angkat dia. Waktu dia ada di lumpur rawa, berjalan tidak bisa, kekuatannya tidak ada lagi. Lumpur rawa itu kalau injak jatuh ke bawah, tapi Tuhan angkat dia, taruh dia di gunung batu. Dia berdiri teguh di atas dasarnya Tuhan Allah, sehingga tidak akan pernah tergoyah. Dia akan tetap berdiri kokoh. Itulah engkau jemaat Hidup Ambon.
Engkau akan berdiri kokoh. Rumah-rumah tanggamu akan kokoh. Tidak ada lagi persinahan, perselingkuhan dalam rumah tangga. Rumah tanggamu kokoh, diberkati, harmonis dan bahagia. Istrimu seperti pohon zaitun sekeliling mejamu. Istrimu akan tetap bersuka cita karena memiliki suami yang takut Tuhan. Anak-anakmu, wow, seperti apa? Buah pohon anggur segar. Itu kebahagiaan dalam rumah tangga. Jangan lagi ada baku marah lagi sampai sudah. Ingat itu kebaikan Tuhan. Jadi bapak yang baik. Jadi istri yang baik. Jadi pemimpin yang baik di kantormu. Takut Tuhan, hidup benar. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Anak muda, GKRI Hidup Ambon. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Ingat bagaimana engkau hidup berdosa. Dan bagaimana Tuhan angkat engkau.